Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja yang telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita semua untuk datang di tempat ini, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Geming Musafir Columbus, Ohio menyambut dengan sukacita atas kedatangan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Minggu yang indah ini. Sebagai imbauan pada saudara-saudari yang membawa selpon atau HP, mohon di nonaktifkan atau berada dalam posisi silent. Ibadah kita pada Minggu 18 Januari 2026 dengan tata ibadah bentuk 3. Sedangkan tema bulanan pada bulan ini yaitu berjalanlah bersama sang terang kehidupan. Sedangkan tema mingguan manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada minggu hari ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Penatua Kori Silalahi Rumengan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mazmur 103 ayat 1-3. Jemaat dijemput bangkit berdiri, mari kita melakukan NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dalam Kolose 1 ayat 16.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, creatures of our darling King, lift up your voice and bid us sing. Haleluya, haleluya. Morning sun with golden beam, it's all proclaim, oh praise Him, oh praise Him. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang pengasih, kembali kami datang merendahkan diri ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami datang untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku kepadamu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami, Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu, menyakiti orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, dan sesama kami, Tuhan. Kami sering lupa memuliakan Engkau. Kami sering mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Kami sombong dan kami sulit mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami sering memaksakan kehendak kami karena keegoisan kami. Padahal kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik untuk kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah kami akan segala kekurangan kami. Sebagai anak-Mu yang lemah, baik dalam iman dan pengharapan, kami mengaku sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Dengan segala kerendahan dan kelemahan kami ingin memohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Basuh dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kita menyanyi Kidung Jemaat 29. Oh
masuk dalam Moment for Children. Saya undang semua anak-anak dan youth untuk maju ke depan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah miliknya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melengkapi gereja ini dengan anak-anak juga youth-nya. Terima kasih Tuhan karena ini anak-anak kami ini Tuhan menjadi semangat, menjadi bagian dari ucapan syukur yang paling besar bagi kami sebagai keluarga, bahkan pun sebagai gereja. Tuhan boleh mempercayakan anak-anak ini dalam kehidupan keluarga kami, gereja kami. Ya Tuhan, kami berjuang, berupaya, meskipun dalam segala keterbatasan, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Kami berdoa Tuhan sebelum mereka pergi ke kelas mereka masing-masing, Tuhan menolong anak-anak ini, Tuhan menolong semua hidup yang ada Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat yang berasal dari Tuhan, yang memampukan mereka untuk belajar dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan meskipun di usia muda Tuhan, biar mereka punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong setiap guru-guru sekolah minggu, juga youth yang berada di youth nanti. Tuhan menolong mereka dan memberkati dengan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk menanamkan benih-benih firman Tuhan, kebenaran tentang Tuhan yang akan berbuah sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak ini, kami serahkan youth yang ada, kami serahkan setiap pengajar yang ada ke dalam tangan-Mu, Engkau pimpin satu kali serta. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Nas pemberitaan anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat 395, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya.
menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, di pagi ini kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan-Mu, sehingga kami semua boleh ada di gereja-Mu yang kudus ini. Kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lewat Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami semua saat ini. Biar Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti dan teristimewa boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang Engkau utus pada pagi hari ini untuk membawakan firman-Mu, kiranya Engkau tolong sehingga apa yang akan keluar dari hamba-Mu hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga semua yang mendengar boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu, dan itu boleh menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami semua. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 17 sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Saya akan membacakan ayat genap dan saudara-saudara akan membacakan ayat yang ganjil. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Malin, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Kita akan masuk dalam pengakuan iman. Jemaat diundang untuk berdiri. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir,
Aku percaya pada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum khotbah akan ada nyanyian sambutan dari kolom 1.
Terima kasih untuk kolom 1. Shalom. Damai di hati. Sudah di minggu ketiga di tahun yang baru. Dan tentunya kita semua bersyukur karena kita boleh Tuhan sempatkan, Tuhan boleh membawa kita di tahun yang baru ini. Tahun anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita semua. Waktu Ryan ada bilang di baby shower, dia bilang bahwa di tahun 2026 ini, it's going to be a good year for him. But tentunya harapan ini juga semua menjadi harapan buat orang semua juga. We all hope this new year will bring all of us a better life, baik dalam pekerjaan, usaha, keluarga, segala sesuatu yang kita impikan. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini boleh terlaksana. But it's only hope, right? Orang cuma berharap mudah-mudahan itu jadi. Because we don't know what's gonna happen this new year. We don't even know what's gonna happen tomorrow, next hour, or next second. There's no guarantee like tomorrow we will wake up. There's no guarantee that we get out this place and then we still be alive. Tapi tentunya kalau orang berharap sepenuhnya kepada orang juru selamat, tentunya segala kekhawatiran kita akan lenyap. Seperti yang pendeta ada bilang minggu lalu, kalau orang takut mau mati karena tidak jelas mau kemana, Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam perenungan kita. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dalam Kejadian 2. Ayat 18 sampai yang ke-17. Pembacaan kita ini di Kejadian menceritakan bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi waktu itu bumi ini masih kosong, belum ada apa-apa, masih gelap gulita. Di Kejadian 1 diceritakan asal mula kehidupan. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan di hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia. Dia menciptakan Adam dan Hawa. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu di minggu ini kita akan merenungkan firman dengan tema manusia mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Kejadian 2 ayat 8 menjelaskan bagaimana Allah menyediakan tempat tinggal bagi manusia yang diciptakannya. Tapi sebelumnya di Kejadian 2 ayat 7 Allah digambarkan sebagai tukang periuk karena Dia bentuk Adam dan Hawa dari debu tanah. Sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan image-nya. He made us according to His image. Sedangkan di ayat yang ke-8 Tuhan Allah menjadi tukang kebun. He is a gardener. He made Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, dan disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9 dikatakan Tuhan menumbuhkan segala macam pohon yang menarik, pohon yang indah dan yang baik buahnya yang boleh Adam dan Hawa makan. Dan di situ juga ada pohon kehidupan di tengah taman.
dan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. The tree of the knowledge of good and evil. Saudara yang kekasih, dalam pembacaan ini kita melihat ada satu taman, ada 2 pohon, ada 4 sungai, dan ada 2 perintah. Taman Eden menggambarkan kehidupan ciptaan Tuhan yang baik dan indah. Dan tentunya ketika Tuhan ciptakan di situ, itu orang bisa gambarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna, sehingga orang semua mau kalau saat itu orang ada, Kemudian ada 4 sungai yang mengalir. Orang waktu di sekolah minggu, orang sudah tahu itu 4 sungai, Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Pison mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat di situ ada emas, dan emas dari negeri itu dikatakan di Alkitab sangat baik, dan ada damar bedola. I have to Google that, and it's actually it says like wewangian, pohon yang menghasilkan parfum. Kemudian batu krisopras, it's onyx, batu onyx. Nama sungai yang kedua ialah Gihon yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yaitu yang mengalir sebelah timur Asyur, dan yang terakhir Efrat. Jadi 4 sungai yang mengalir ke timur, barat, dan utara selatan. Kemudian Allah menempatkan manusia untuk merawat dan mengerjakan taman yang diberikan kepada mereka. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk bekerja. Jadi ketika Tuhan menempatkan mereka di situ bukan cuma untuk have fun, right? Karena seperti yang digambarkan, Taman Eden is very beautiful. So we think they just gonna lay there, sit down, watching whatever happened there, maybe eating apple, watching elephant walking around, or whatever animal because Tuhan bikin semua animal di situ dan memberikan kuasa kepada mereka, pada Adam dan Hawa. But actually, waktu Tuhan taruh mereka di Taman Eden, Tuhan kasih tugas dan tanggung jawab kepada mereka untuk menjaga taman tersebut, untuk mengelola taman tersebut, supaya juga mereka boleh hidup dari hasil kerja mereka. Bukan cuma mau duduk-duduk, kau mau tunggu Tuhan mau kasih makan pada orang. That's not it. Tapi mereka diberi tanggung jawab Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. They have to work for it, they have to care for it, and then of course they have to preserve it. Jadi bagaimana orang sekarang itu, setelah orang melihat bahwa ketika Tuhan taruh orang di situ ada tanggung jawab, bagaimana orang mau lihat orang pekerjaan sekarang? Apakah itu orang mau lihat sebagai kutukan? Karena of course after manusia jatuh dalam dosa, itu pekerjaan menjadi sesuatu yang different. Karena waktu mereka di Taman Eden, tentunya mereka bekerja having fun, not thinking like Adam mau bekerja keras, berpikir aduh kita mau bekerja, mau kirim doi ke Indonesia, mau bikin rumah besar, mau beli auto. That's not it. Waktu itu belum begitu. Bekerja itu merupakan satu pelayanan buat Tuhan waktu itu. Jadi they have to work hard too. Waktu Tuhan kasih tanggung jawab di situ. Kalau orang yang suka bertanam ya, orang tahu bagaimana it's hard. Bagaimana mau bongkar tanah, mau make sure everything's gonna grow. Biarpun saya bilang bahwa Tuhan menanam segala sesuatu, menyediakan segala sesuatu, tetapi tanggung jawab juga mereka untuk mengelola tanah yang diberikan kepada mereka supaya mereka boleh hidup dari apa yang mereka kerjakan.
seperti yang saya katakan tadi, bahwa setelah mereka jatuh dalam dosa, bekerja menjadi tanda penderitaan dan kutuk. Karena di Kejadian 3, 17 dan 19 dikatakan bahwa dengan bersusah payah dan dengan suar lelah mereka akan mencari nafkah. Saudara yang kekasih, di ayat 16 dan 17 ada dua perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, Tuhan memberikan izin kepada mereka. Tuhan mengatakan kepada mereka perintah, Moni boleh makan semua ini buah-buah yang ada, semua apa saja. Mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tetapi ada perintah juga bahwa itu pohon yang Tuhan ada bilang pada orang, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kamu makannya, pastilah engkau mati. Dan that's very serious command that God said to them. Don't eat it, because the day you eat that fruit, you will surely die. Jadi ada blessing and boundaries di situ. Blessing, it's they can do everything in there, like di Taman Eden, they can do whatever. Dorang boleh berkarya, bekerja, mau makan apa saja boleh. Anything they do, it's okay. But there's one that you cannot touch that tree. You cannot eat that tree because kalau nggak mau makan pasti mati. Tetapi Adam dan Hawa tentunya dorang lebih mendengar bisikan iblis. Dorang akhirnya melanggar perintah Allah. Dorang makan tu buah tu dia dan akhirnya jatuh dalam dosa. Terus pertanyaan sekarang, siapa Tuhan mau taruh itu pohon itu di situ dong? Kalau Tuhan yang taruh tu pohon, pasti dorang yang mau makan, right? But the thing is, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan orang semua di sini, He gave us a very unique thing dari semua ciptaan yang ada. He gave us free will. Dia memberikan orang kebebasan untuk memilih. Dan ketika dia memberikan kebebasan untuk memilih, Adam dan Hawa tentunya memilih yang salah. Pohon itu diberikan Tuhan untuk memberikan mereka pilihan, mau taat kepada perintah Allah atau tidak. Dan kalau nyanda ada tuh pohon itu, tentunya mereka tidak akan what am I going to say? Like, you know, the free will, it's not going to be established, right? Dan without testing them with that, dorang tidak bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Berarti Tuhan cuma ada baking robot, you know? Karena mereka tidak ada pilihan. Cuma mau hidup, Tuhan cuma mau tempatkan di Taman Eden, kong let them do everything, but tidak ada free will for orang. Kalau begitu kan. Jadi sama dengan robot. Oke, Tuhan cuma mau kendalikan Adam dan Hawa dengan tombol. Oke, kalau orang semua pergi di pohon itu, tekan tombol supaya orang nak mau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi, jika Allah tidak memberi pilihan pada mereka, pada dasarnya mereka hanyalah robot yang hanya melakukan apa yang Tuhan programkan kepada mereka. Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai makhluk bebas mengambil keputusan, dapat memilih yang baik dan yang jahat, dan juga supaya Adam dan Hawa benar-benar bebas, mereka harus memiliki pilihan. Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Adam dan Hawa untuk mereka memilih, dan tentunya mereka
memilih yang salah berdasarkan kehendak bebas mereka sendiri untuk tidak taat kepada Allah dan memakan buah terlarang tersebutnya. Akibat dari dosa mereka, kejahatan, dosa, penderitaan, penyakit, dan kematian akhirnya melanda dunia sejak saat itu. Keputusan Adam dan Hawa mengakibatkan setiap orang yang lahir dengan nacur dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa. Dan after that, kita hidup dalam dosa. We practice sin. Seperti yang Raja Daud bilang, in sin did my mother conceive me. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sebelum orang lahir, not even born yet, orang sudah berdosa. Dan tentunya seperti yang Tuhan bilang, kalau ngoni makan tu buah itu pasti ngoni mau mati. Karena dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa, maka orang semua mendapat death sentence, hukuman mati. Meskipun ketika Allah menjadikan manusia dan membawa mereka ke Taman Eden, Tuhan tidak, what I'm going to say is like, He wants us to live there forever with Him. Tetapi karena dosa, maka orang semua experience pain, sickness, bahkan kematian. Karena upah dosa adalah mati. Jadi orang pada akhirnya akan mati semua. Rupa pendeta ada bilang di khotbah penghiburan, orang lihat tompe tangan kiri, orang ke tangan kanan, ada M, mau mati. Orang semua akan mati karena akibat dosa. Di Kejadian 5 orang lihat orang hidup sampai hampir 1000 tahun. Adam hidup 930 tahun, but he died. Metusala orang yang paling, according to the Bible, dia hidup 969 tahun. Tapi dia mati juga. Apakah orang siap mau mati? Setelah kita berdosa, akhirnya Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal. Karena dosa dan kesalahan kita, maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Karena God is love. He knew from the very beginning that we will sin against Him. Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa dan kita semua akan jatuh ke dalam dosa. Maka karya keselamatan Allah itu sudah ada sebelum bumi diciptakan, sebelum manusia diciptakan. Karena Dia tahu Dia harus mengirimkan anaknya yang tunggal, anak domba Allah, untuk mati bagi orang semua. Di Perjanjian Lama, pengampunan dosa ditandai dengan percikan darah di altar. Tetapi itu semua hanyalah simbol penghapusan dosa. Dan ketika anak domba Allah mencurahkan darahnya di kayu salib, semua korban di Perjanjian Lama itu menjadi sempurna and become acceptable to God. All the blood that spilled into His altar, seperti yang orang baca di Perjanjian Lama itu semua cuma simbol, right? Makanya mesti pilih binatang yang sempurna, karena itu menandakan akan datang anak domba Allah yang sempurna, yang kudus, yang akan mati bagi orang semua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini orang semua Tuhan tempatkan di torang taman masing-masing.
untuk torang kelola, untuk torang kerjakan, untuk torang pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Torang di Amerika sini tentunya nyanda ada yang free, makanya torang mesti kerja keras, mau bayar torang bil semua, like I said, mesti bayar. Tetapi kadang-kadang torang so sibuk cari doi, sibuk overtime, torang so lupa datang di gereja karena opena kalau Sunday double time, dia bayar double. Karena torang ada target kok pena. Jadi nanti juga kalau kita pe doi so sesuai dengan torang pe keinginan di bank, sudah semua masuk gereja komang torang. But actually no, karena the more torang have, the more we want. So we work and work and work. Torang kadang-kadang sunda pikirkan torang pe kesehatan. At the end torang sakit dan akhirnya mati. Dan torang setinggal semua torang pe kekayaan. Setinggal pe orang mau bakalai akang. It's not sin. It's not a sin if we become rich. It's just that it will be wrong kalau torang so kurang fokus di torang kekayaan, torang so lupa Tuhan. Karena rupa kita bilang semakin banyak torang kumpul, torang mau lagi more and more. Jadi torang kurang bekerja terus. Meskipun Tuhan perintahkan bahwa torang mesti mengelola dan mengusahakan tanah atau taman yang diberikan kepada torang, tapi torang ini boleh lupa bahwa itu semua adalah penyembahan kita kepada Allah. Karena bagian dari perintah Allah ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa. Di tahun yang baru ini, di tahun 26 ini, tentunya hukum di Taman Eden itu tetap sama, masih berlaku dari dulu sampai sekarang masih sama. Siapa yang taat kepada Allah akan hidup, dan siapa yang melanggar perintah Tuhan akan mati. Siapa yang mendengar dan taat kepada Injil Yesus akan selamat dari hukuman dan kematian, dan akan dibawa ke surga kekal, di mana mereka menikmati sungai air hidup dan pohon kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa orang berdosa kembali ke Taman Eden, ke surga yang kekal. Karena Tuhan ada bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentunya aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan dimuliakan. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Mari kita membawa persembahan kita dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 289.
Persembahan akan dibawakan oleh Pak Yesus. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Kembali pula ya Tuhan, kami datang kepada Engkau, selalu datang dengan kerendahan hati, selalu datang mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga boleh bersyukur karena Engkau tak mendengarkan berita firman-Mu yang indah. Kiranya melalui firman itu ya Tuhan, mendapat bagian di hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukan dalam tugas kehidupan kami hari demi hari. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami, di mana juga sebagai ucapan hati pikiran kami, karena kami mengasihi Engkau, kami juga boleh memberi persembahan. Itu adalah tanda cinta kasih kami kepada Engkau. Kiranya melalui persembahan ini Engkau memberkati atasnya, agar melalui persembahan ini ya Tuhan, boleh terpakai secara baik untuk hormat dan kemuliaan dan besarkan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kembali kami datang mengucap syukur atas pimpin-Mu dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami boleh belajar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Roh Kudus boleh tinggal di hati kami, di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami, baik pribadi kami maupun dalam kami bergereja. Dalam syafaat ini kami mau berdoa untuk kami semua yang hadir di pagi hari ini dengan segala pergumulan kami. Engkau selalu campur tangan Tuhan dan ajar kami untuk selalu berserah kepada-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Engkau yang akan melawat mereka semua. Teristimewa kami berdoa khusus untuk Ibu Selva Genoga yang masih menunggu proses persalinan. Tuhan jamah dia, bayi yang dikandung, Engkau mau tolong, Engkau mau sehat-sehatkan. Sehingga ketika bayi ini dilahirkan Tuhan, bayi dan Selva boleh dalam keadaan baik. Kami berdoa juga Tuhan, mereka semua yang sedang bersuka cita karena ulang tahun mereka. Engkau mau tolong mereka, berkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul untuk mencari status legalitas di negara ini. Tolong mereka semua Tuhan. Biar kami selalu ingat bahwa status kami yang utama adalah kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik itu Indonesia maupun Amerika di mana kami tinggal saat ini. Berkati semua pemerintah, berkati mereka semua Tuhan, pemerintah kami, baik yang di tingkat tertinggi sampai yang terendah. Biar negara kami boleh selalu aman dan tentram. Berdoa untuk janda-janda, berdoa untuk anak yatim piatu. Biar Engkau jaga dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Dan dalam doa ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang jauh dari kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami, anak dan cucu-cucu kami yang ada tinggal di Indonesia atau di mana saja mereka berada. Engkau akan mengingat kami dalam iman, harap dan kasih. Ini doa syafaat kami Tuhan, biar Engkau sempurnakan dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat diundang berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup kita yang terdapat dalam DSL nomor 176, Musim Penuaian. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan bersatu dulu, ibadah telah selesai. Shalom, damai di hati, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh Pelsus dan seluruh jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Penatua Ibu Kori Rumengan atau Nyonya Silalahi yang sudah menjadi kadim kita di minggu hari ini. Terima kasih juga untuk kepada petugas Kantoria, Saudari Ibu Yunita Rako dan Saudara Daniel Takalamingan. Juga terima kasih kepada Bapak Dance KO yang pianis kita, tim multimedia Fabio, Nathaniel, Vince dan Yandri yang sudah melayani kita, tim Pelsus of the Month, Bipra, dan juga yang menjadi Coaster of the Month Bapak Almi Tore. Terima kasih juga kepada Sunday School Teacher Jessica Tore dan Diaken Ibu Neni Lengke yang sudah menjadi youth teacher. Terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih pujian dari kolom 1 spesial musik hari ini. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama ada kolom 2 ada ibadah perdana. Jadi seluruh kolom 2 akan beribadah di fellowship room jam 1 PM. Jadi jam 1 tepat, kolom 2 ibadah di fellowship room. Karena jam 3.30 akan dilanjutkan dengan ibadah youth, ibadah pemuda dan remaja atas nama Penak Jordan, Nikita dan Michelle Watung. Jam 3.30 di fellowship room.
demikian pengumuman kita hari ini, dan pengumuman untuk next week ada sakramen baptisan anak kecil sekaligus dengan ulang tahun dari Medellina Indah Pangkarego. Jadi akan ada baptisan di gereja dan seluruh jemaat diundang hadir dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun dari Medellina di Pickerington. Bagi yang belum ada alamat, boleh alamat sudah di atas ataupun boleh menghubungi Pelsus setempat. Jadi sekali lagi ini pengumuman diundang seluruh jemaat, bukan cuma kolom 3. Dan untuk next week pro kantor adalah Saudari Olivia Wangkai dan Ibu Temi Mamose. Next week sebagai pujian khusus diundang untuk seluruh para saksi-saksi baptisan. Jadi demikianlah pengumuman kita, dan tentunya kita bersyukur dan bergembira untuk seluruh jemaat yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan Januari 2026 ini. Yang sudah lewat Bapak Yandri, Priscilla Kumaat, Noah Kaat, Claudia Robot, dan yang akan datang yaitu Fiona Wangke, Yanti Sorongan, dan Jose Carrera tanggal yang sama 22, Seg Pangemanan tanggal 25, Ibu Rosmondo Ringin dan Ibu Neti Giro tanggal 28, dan juga Ibu Rizfa Piri tanggal 21 Januari. Tepuk tangan bagi mereka yang bersuka cita di sepanjang bulan Januari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati, panjang umur dan selalu sehat sejahtera. Kita akan berfellowship bersama di ruang sebelah. Apakah ada yang baru pertama kali ini hadir bersama-sama dengan kita? Ada? Bapak Deki sudah lama di sini. Dari pembentukan 2016 dia sudah memperkenalkan diri. Masih ada yang baru pertama kali ini hadir. Semuanya sudah mengenal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sorry, ada pengumuman dari Prince of Peace. Mereka masih ada banyak poin setia, diundang seluruh jemaat. Kalau ada yang interest, you can take it.